teman-teman, selamat datang kembali di channel Alisa Putri. Kali ini, aku ingin membawakan kalian sebuah cerita yang mungkin akan menggetarkan hati dan membawa kita pada perasaan yang dalam. Sebuah kisah tentang kehilangan harapan dan perjalanan yang penuh dengan emosi yang tak mudah untuk dilupakan. Jadi, siapkan hati kalian, karena cerita ini akan membawa kita pada sebuah perjalanan yang penuh air mata. Yuk, kita mulai. Alec dan Dewi adalah pasangan suami istri yang tampaknya memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Mereka menikah di usia muda, saling mencintai, dan memiliki pekerjaan yang stabil. Alec bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar yang dikenal luas, sementara Dewi bekerja di bagian administrasi di perusahaan yang sama. Banyak orang yang mengira bahwa pernikahan mereka sempurna, karena mereka selalu terlihat harmonis di depan orang banyak. Namun, di balik senyuman yang mereka tunjukkan, ada sebuah rahasia besar yang perlahan menghancurkan hubungan mereka. Alec, pria yang tampak sukses dan penuh ambisi, memiliki karir yang menjanjikan di perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa bangga dengan posisinya. Dia adalah pria yang pekerja keras dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya. Namun, dia tidak tahu bahwa Dewi, istrinya, memiliki pengaruh yang lebih besar daripada yang dia kira. Dewi adalah anak dari pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Ayah Dewi, seorang pengusaha sukses, memiliki saham terbesar di perusahaan itu dan memegang kendali penuh atas keputusan-keputusan penting, termasuk yang berkaitan dengan karir karyawan. Dewi, meski bekerja di perusahaan yang sama, selalu berusaha menyembunyikan identitasnya sebagai anak dari pemilik perusahaan. Ia tidak ingin ada yang tahu bahwa posisinya lebih tinggi daripada yang orang lain bayangkan. Dalam hati Dewi, ia merasa cemas bahwa jika orang tahu, banyak orang yang mungkin hanya akan mendekatinya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Dewi lebih memilih untuk tetap bekerja dengan giat dan tidak pernah mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Namun, kehidupan mereka mulai berubah ketika Alec dipromosikan menjadi manajer di perusahaan tersebut. Promosi yang awalnya membawa kebanggaan bagi Alec ternyata terjadi bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena Dewi yang diam-diam menyarankan ayahnya untuk memilih Alec. Dewi percaya bahwa suaminya pantas mendapatkan posisi tersebut, meskipun ia menyembunyikan fakta bahwa dia memainkan peran besar dalam keputusan tersebut. Alec merasa senang, namun ia tidak tahu bahwa promosi ini akan menjadi awal dari masalah besar dalam kehidupan pernikahan mereka. Kenaikan jabatan Alec menjadi manajer di perusahaan ayah Dewi seharusnya menjadi pencapaian besar dalam karirnya. Ia merasa bangga, bersemangat, dan semakin percaya diri. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan dalam dirinya mulai terlihat. Alec yang dulu selalu mengutamakan keluarganya mulai lebih sering terlambat pulang, terlibat dalam rapat panjang yang membuatnya tidak bisa lagi meluangkan waktu untuk Dewi. Malam-malamnya yang sebelumnya dihabiskan bersama istrinya kini lebih sering dipenuhi dengan tugas-tugas yang tak ada habisnya, sementara Dewi mulai merasa semakin terabaikan. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah kehadiran Linda, seorang wanita muda yang baru bergabung dengan perusahaan. Linda, dengan senyum manis dan kepribadiannya yang ceria, mulai menarik perhatian Alec. Dia adalah tipe wanita yang berbeda dari Dewi, lebih ringan, tidak terlalu serius, dan selalu membuat Alec merasa nyaman dengan obrolan ringan yang mereka lakukan. Linda baru saja dipromosikan menjadi asisten manajer, dan untuk beberapa proyek, Alec harus sering berinteraksi dengannya. Pada awalnya, hubungan mereka hanya sebatas profesional. Alex sering berusaha menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin yang baik, memberikan arahan dan dukungan kepada Linda. Namun, seiring berjalannya waktu, interaksi mereka semakin intens. Mereka mulai berbagi cerita pribadi, bercanda, dan melakukan aktivitas bersama di luar jam kerja. Meskipun Alec masih mencintai Dewi, kedekatannya dengan Linda mulai menumbuhkan perasaan yang lebih dalam. Apa yang awalnya hanya sekadar percakapan santai berubah menjadi sesuatu yang lebih. Linda, yang sangat sadar akan daya tariknya,
mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Alec. Dia memuji kemampuan dan ketampanan Alec, selalu ada untuk mendengarkan ketika Alec merasa stres dengan pekerjaannya, dan lambat laun, mereka semakin sering menghabiskan waktu berdua. Alec merasa nyaman dan tidak menyadari bahwa ia sedang terjerat dalam jebakan yang ia buat sendiri. Perasaan suka semakin berkembang menjadi ketertarikan fisik yang tak bisa lagi disembunyikan. Alec, yang selama ini hidup dalam rutinitas, akhirnya terjerumus dalam hubungan yang ia tidak pernah duga akan merusak segalanya. Alec merasa bersalah, namun pada saat yang sama, dia tidak bisa menghindar dari perasaan yang muncul. Ia mulai membenarkan tindakannya, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah cara untuk keluar dari rutinitasnya yang membosankan dan monoton. Namun, ia tidak menyadari bahwa hubungan dengan Linda ini bukan hanya akan merusak pernikahannya, tetapi juga menghancurkan karir dan kehidupan pribadinya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Sementara itu, Dewi yang sebelumnya tidak mencurigai apa-apa mulai merasa ada yang aneh. Ia menyadari bahwa suaminya semakin dingin dan jauh. Meski tidak langsung bisa menebak apa yang terjadi, Dewi merasakan ada jarak yang semakin besar antara dirinya dan Alec. Namun, ia tetap berusaha menjaga hubungan mereka, berusaha memberi ruang untuk komunikasi. Dewi tidak tahu bahwa kenyataan yang lebih pahit sedang menunggu untuk terungkap. Seiring berjalannya waktu, Dewi mulai merasa bahwa ada yang berbeda dalam hubungan mereka. Suaminya yang dulu penuh perhatian dan selalu pulang tepat waktu kini semakin sering terjebak dalam pekerjaan. Alec yang dulunya selalu meluangkan waktu untuk makan malam bersama, kini lebih sering terlambat pulang atau menghindari percakapan panjang dengan Dewi. Setiap kali Dewi bertanya tentang kesibukannya, Alec akan menjawab dengan alasan yang tampak masuk akal, rapat yang berlangsung lebih lama, pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan, atau tugas mendesak yang tidak bisa ditunda. Namun, Dewi bukanlah wanita yang mudah dibodohi. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Meskipun ia mencoba untuk tetap tenang dan memberikan kepercayaan pada suaminya, perasaan curiga mulai tumbuh dalam dirinya. Terkadang, Dewi merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang dulu membuat hubungan mereka begitu erat. Setiap kali ia mencoba mendekatkan diri dengan Alec, dia merasakan bahwa suaminya semakin menjauh. Suatu sore, Dewi memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin memberikan kejutan pada Alec, berharap bisa menghabiskan waktu berdua untuk berbicara dan memperbaiki hubungan mereka yang semakin renggang. Dengan langkah pelan, Dewi memasuki rumah mereka. Namun, begitu memasuki ruang tamu, ia mendengar suara tawa yang terdengar akrab. Dewi mendekat dengan hati-hati, menyangka bahwa itu mungkin hanya suara dari televisi atau rekaman musik. Namun begitu ia membuka pintu ruang tamu, pemandangan yang ia lihat membuat hatinya berhenti sejenak. Alex sedang duduk di sofa dengan Linda, wanita yang belakangan ini sering ia dengar namanya disebut-sebut di kantor. Mereka tidak hanya duduk berdampingan, tetapi sedang saling berpelukan, tertawa dan berbicara dengan sangat akrab. Dewi merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia terdiam sejenak di ambang pintu, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dalam sekejap, segala keraguan yang ia rasakan selama ini terjawab. Alec, suaminya, yang selama ini ia percayai, ternyata telah mengkhianatinya dengan wanita lain. Dewi berdiri di sana, terpaku, mulutnya terasa kering, dan perasaan sakit yang mendalam menghantam jantungnya. Air matanya hampir tumpah, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia merasa begitu terhina dan hancur. Perlahan, Dewi menutup pintu dan mundur beberapa langkah. Ia tidak ingin menghadapi mereka saat itu. Keputusan untuk berdiam diri datang begitu saja. Meskipun hatinya hancur,
Dewi tahu bahwa ini adalah kenyataan yang harus diterimanya. Beberapa menit kemudian, Alec keluar dan mencoba mendekatinya. Wajahnya terlihat bingung dan cemas. Dewi tidak langsung berkata apa-apa. Ia hanya menatap Alec dengan tatapan yang sulit dimengerti. Dalam hati Dewi, segala kebohongan dan pengkhianatan yang ia rasakan menjadi sangat jelas. Alec, yang mulai menyadari kehadirannya, mencoba membuka percakapan. Dewi, aku bisa jelaskan, kata Alec dengan suara terbata-bata. Namun Dewi mengangkat tangan, meminta dia untuk diam. Jelaskan apa, Alec? Jawab Dewi dengan suara yang tersekat, penuh luka. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Alec tampak bingung, kebingungannya jelas terlihat. Dewi, maafkan aku benar-benar salah. Tapi Linda, dia hanya aku tidak bermaksud begitu. Aku minta maaf. Dewi tidak ingin mendengarnya lagi. Hatinya sudah tertutup. Sudah cukup. Alec, aku tidak butuh alasan. Kamu sudah menghancurkan semuanya, katanya dengan suara datar, namun penuh dengan emosi yang tersimpan dalam hati. Dewi merasa hancur, namun di sisi lain, ia merasa ada rasa lega yang aneh. Sekarang, semuanya sudah jelas. Suaminya telah mengkhianatinya, dan Dewi tahu bahwa ini adalah titik akhir dari pernikahan mereka. Tanpa kata-kata lagi, Dewi pergi ke kamar tidur mereka dan mulai mengemas barang-barangnya, sementara Alec berdiri terpaku di ambang pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Dewi memutuskan bahwa pernikahan ini sudah berakhir. Alec, yang selama ini merasa bahwa ia bisa menyembunyikan perbuatannya, kini menyadari bahwa segala sesuatunya telah berubah. Namun, ia merasa bingung, terperangkap dalam kesalahannya sendiri. Begitu mudah ia menyakiti Dewi, namun kini ia melihat betapa hancurnya perasaan wanita yang dulu begitu ia cintai. Tetapi di saat yang sama, Alec juga merasa bersalah karena dirinya terjebak dalam hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Dalam keheningan malam itu, Dewi mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia akan mengakhiri hubungan ini, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah kejadian itu berlangsung dengan penuh keheningan dan ketegangan. Dewi, meskipun hatinya hancur, tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Ia tahu bahwa pernikahannya dengan Alec sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Namun, Alec tampak kebingungan dan cemas, berusaha mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Ia mulai sering menghubungi Dewi, meminta maaf, dan berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Linda. Tetapi Dewi, yang sudah sangat terluka, tidak lagi merasa ada ruang untuk percakapan atau penjelasan. Alec merasa terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan yang ia buat. Meski ia mencintai Dewi, rasa penyesalannya datang terlambat. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka telah hancur hanya karena kesalahannya sendiri. Dewi yang selalu menjadi istri yang setia dan penuh perhatian kini berubah menjadi sosok yang keras dan dingin. Dia tidak lagi percaya padanya, dan rasa sakit itu begitu dalam sehingga tidak ada kata-kata atau permintaan maaf yang bisa memperbaiki keadaan. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu penuh ketegangan, Alec memutuskan untuk menghadapi Dewi secara langsung. Ia tahu bahwa percakapan ini akan menentukan apakah hubungan mereka masih bisa diselamatkan atau tidak. Dewi, yang tampak lebih tenang dari sebelumnya, duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Alec duduk di hadapannya, tidak tahu harus mulai dari mana. Dewi, mulai Alec dengan suara pelan, aku tahu aku sudah melukai kamu dengan cara yang tak termaafkan. Aku minta maaf. Tapi, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin kita mencoba lagi.
Aku akan mengakhiri semuanya dengan Linda. Ini salah, dan aku sadar. Dewi menatapnya dengan tajam. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar datar, namun ada ketegasan yang jelas terdengar. Alec, kamu pikir hanya dengan permintaan maaf kamu bisa memperbaiki semuanya? Kamu pikir aku akan melupakan semua yang kamu lakukan? Tidak ada yang bisa mengembalikan rasa sakit ini, dan aku sudah terlalu lelah untuk mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Alec terdiam. Ia merasa kesal dengan dirinya sendiri, tetapi ia tidak bisa memaksa Dewi untuk memaafkannya. Dewi telah berubah, dan ia tahu itu bukan karena waktu atau kata-kata indah yang bisa mengembalikannya ke kondisi semula. Dewi berdiri dan menghadap ke arah jendela, memandangi malam yang gelap di luar rumah mereka. Aku tidak tahu apa yang kamu harapkan dari aku, Alec. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Kamu sudah memilih jalannya, dan aku tidak bisa lagi bertahan dengan seseorang yang sudah mengkhianatiku. Aku tidak akan hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Alec merasa dunia seperti runtuh di sekitarnya. Dewi, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa kamu. Dewi menoleh dan dengan suara yang rendah namun penuh emosi berkata, mungkin kamu harus mulai dengan belajar bagaimana menjalani hidupmu sendiri, tanpa aku. Itulah saat Dewi membuat keputusan yang tak terhindarkan. Perceraian. Dengan perlahan, ia mengambil langkah pertama untuk menyelesaikan hubungan yang sudah rusak. Alec bisa melihat keputusan Dewi begitu jelas, meskipun ia mencoba untuk bertahan. Dewi, yang semula begitu mencintai Alec, kini sudah tidak bisa lagi melihat masa depan bersama pria yang telah mengkhianatinya. Perasaannya sudah berubah, dan hatinya telah tertutup. Setelah beberapa minggu penuh percakapan berat dan keputusan yang tertunda, perceraian itu akhirnya resmi disahkan. Alec, meskipun merasa hancur, tahu bahwa ia telah kehilangan Dewi. Ia sadar bahwa ia bertanggung jawab atas keruntuhan rumah tangganya dan karirnya, yang keduanya ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi memperbaiki apapun. Semua yang telah terjadi tidak bisa kembali seperti semula. Dewi, di sisi lain, merasa lega meskipun rasa sakit itu tidak langsung hilang. Ia tahu bahwa keputusan untuk berpisah adalah hal yang tepat, meski harus menghadapinya dengan berat hati. Dia harus melangkah maju, meskipun banyak kenangan manis dengan Alec yang takkan pernah bisa dilupakan. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa lebih kuat. Perceraian itu bukan hanya tentang berakhirnya sebuah pernikahan, tetapi juga tentang pembebasan dari rasa sakit yang telah bertahan terlalu lama. Dengan langkah perlahan, Dewi mulai membangun kembali hidupnya, berusaha menemukan dirinya sendiri tanpa bayang-bayang hubungan yang menghancurkan itu. Alec, yang telah kehilangan segalanya, mulai menyadari bahwa segala tindakan yang ia lakukan membawa konsekuensi besar. Ia harus memulai dari awal, namun kini ia tahu bahwa pernikahannya dengan Dewi benar-benar berakhir. Setelah perceraian yang resmi, Dewi merasakan sebuah pembebasan yang tak terlukiskan. Meskipun hatinya masih dipenuhi rasa sakit dan luka yang dalam, ia tahu bahwa keputusan untuk berpisah dengan Alec adalah langkah yang tepat. Dengan setiap hari yang berlalu, Dewi mulai membangun kembali hidupnya. Ia kembali fokus pada pekerjaannya dan berusaha untuk menemukan kembali dirinya yang sempat tenggelam dalam peran sebagai istri Alec. Namun, di balik ketenangannya, ada satu hal yang belum bisa ia lupakan, rasa pengkhianatan yang dilakukan Alec dan rasa sakit yang terus menghantui hatinya. Alec mungkin telah mengakhiri hubungannya dengan Linda, namun tindakan itu tidak bisa menghapus luka yang ia buat. Dewi merasa bahwa meskipun pernikahan mereka telah berakhir, Alec masih belum sepenuhnya menanggung akibat dari perbuatannya.
Sementara itu, di tempat kerja, Dewi terus memikirkan caranya untuk membalas rasa sakit hati yang dalam, dan ia tahu persis bagaimana caranya dengan menghancurkan karir Alec. Sebagai anak dari pemilik perusahaan, Dewi memiliki banyak kekuasaan yang tidak disadari oleh banyak orang, termasuk Alec. Dia tahu bahwa dalam dunia bisnis, di mana keputusan-keputusan besar seringkali melibatkan pengaruh kuat, ia bisa dengan mudah mempengaruhi jalannya karir seseorang. Dewi memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk merusak karir Alec, yang kini menjadi manajer di perusahaan tempat ia bekerja. Pada awalnya, Dewi hanya mengamati dari jauh. Ia memperhatikan bagaimana Alec mencoba membangun kembali karirnya setelah perceraian mereka. Namun, Dewi tahu bahwa tidak ada yang lebih menghancurkan bagi Alec selain kehilangan apa yang paling berharga bagi dirinya, pekerjaannya. Oleh karena itu, Dewi memulai langkah pertama dalam rencananya yang sudah ia rancang dengan hati-hati. Dewi mulai memperkenalkan isu-isu internal perusahaan yang tidak menguntungkan bagi Alec kepada ayahnya, pemilik perusahaan. Dengan cerdik, ia menyarankan agar beberapa kebijakan yang melibatkan Alec ditinjau kembali. Dia mengungkapkan beberapa keputusan yang dibuat oleh Alec yang ternyata merugikan perusahaan. Meskipun pada kenyataannya, banyak dari keputusan tersebut hanya kebetulan dan bukan sepenuhnya kesalahan Alec. Namun, Dewi berhasil menanamkan keraguan pada ayahnya tentang kemampuan Alec untuk memimpin. Tidak hanya itu, Dewi juga mempengaruhi beberapa kolega Alec yang bekerja bersamanya. Ia mulai memperkenalkan keraguan dan ketidakpuasan terhadap cara manajemen yang diterapkan Alec. Perlahan, Dewi membangun sebuah jaringan kecil di dalam perusahaan yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan penting. Ia tahu persis siapa yang harus dia dekati dan bagaimana mengarahkan mereka agar melihat kelemahan-kelemahan Alec yang seharusnya tidak menjadi masalah besar. Setelah beberapa bulan, dampak dari langkah-langkah Dewi mulai terasa. Alec yang dulunya tampak memiliki karir yang cerah kini mulai mengalami tekanan yang semakin besar. Kinerjanya yang dulu dihargai, kini dipertanyakan. Beberapa proyek yang ia pimpin tidak berjalan sesuai harapan, dan ia menjadi sasaran kritik dari pihak manajemen perusahaan. Semua ini terjadi tanpa ia sadari, bahwa semua ini adalah hasil dari balas dendam yang sudah direncanakan oleh Dewi dengan sangat cermat. Alec mulai terperangah, merasa bahwa segala sesuatunya berubah begitu cepat. Ia merasa semakin terpojok dan tidak tahu apa yang terjadi dengan pekerjaannya. Suatu hari, setelah salah satu rapat penting yang dihadiri oleh ayah Dewi, Alec dipanggil untuk bertemu dengan pemilik perusahaan. Dalam pertemuan itu, Alec diberi ultimatum, memperbaiki kinerjanya dalam waktu singkat, atau ia akan dicopot dari jabatannya sebagai manajer. Dengan terkejut dan bingung, Alec merasa bahwa ia sedang berada di ujung jurang karirnya. Ia tidak tahu siapa yang telah mengatur semua ini, namun ia merasa seperti semua yang ia perjuangkan selama ini runtuh begitu saja. Hatinya mulai merasakan tekanan yang luar biasa, dan dalam benaknya, ia tidak bisa berhenti memikirkan siapa yang bisa melakukan semua ini padanya. Alec akhirnya mulai menyadari bahwa Dewi, mantan istrinya yang selama ini terlihat tenang dan tidak banyak berbicara, telah berhasil menghancurkan karirnya dengan cara yang sangat halus dan licik. Namun, rasa penyesalan yang ia rasakan sudah terlambat. Karir yang sudah ia bangun dengan susah payah kini terancam hancur, dan semua karena kesalahannya sendiri. Dewi, yang selama ini menyaksikan semua ini dengan tenang, merasa puas. Ia tidak menginginkan balas dendam yang kasar atau langsung, melainkan sesuatu yang lebih mendalam dan lebih mempengaruhi kehidupan Alec. Dewi tahu bahwa bagi Alec, kehilangan pekerjaannya adalah sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang ia rasakan selama ini. Bagi Dewi, ini adalah cara untuk mengembalikan kehormatan dirinya yang telah diinjak oleh pengkhianatan Alec. Namun,
Meski ia merasa puas, Dewi juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Setelah berhasil menghancurkan karir Alec, ia memutuskan untuk melangkah maju dan fokus pada masa depannya. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu. Meskipun perasaan sakit itu akan selalu ada, ia tahu bahwa balas dendam ini adalah cara untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pernikahannya yang gagal. Alec, yang kini berada di persimpangan karirnya, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan segalanya. Istri yang dulu sangat ia cintai dan karir yang ia bangun dengan susah payah. Tapi Dewi sudah jauh di depan, melangkah menuju masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang pernah ada.